Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selama 1 bulan kita tidak berjumpa, tetapi puji Tuhan pada kesempatan ini sekali lagi kita bisa bertemu lagi karena kasih karunia dan belas kasihan Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya memimpin kita di dalam doa. Mohon penyertaan dan pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Allah, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami sembah, yang kami layani, yang kami kasihi, yang kami tinggikan, dan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas segala waktu dan kesempatan Engkau mempertemukan kembali kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan di dalam ibadah live streaming pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, memberi kami penghiburan, kekuatan, peneguhan melalui kebenaran firman Tuhan. Firman ini berbicara secara khusus kepada kami untuk membangkitkan iman kami, semangat kami, roh kami untuk semakin mengasihi Engkau dan bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, biarlah kiranya hati kami terbuka bagi firman-Mu. Segala intervensi dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dunia, kuasa roh jahat yang mencoba untuk mencuri kebenaran firman-Mu dari kami, yang menghalangi segala pengertian kami, pemahaman kami, yang menghalangi segala berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan untuk kami. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kemuliaan Tuhan saja yang dapat kami nikmati dan kami rasakan pada kesempatan ini. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan. Roh Kudus Engkau urapi, beri urapan dan kuasa. Biarlah pikiran hamba merupakan juga pikiran-Mu, hikmat yang dari surga memenuhi hikmat hamba. Dan apa yang hamba sampaikan adalah kebenaran yang yang penuh otoritas dari Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk belajar tentang satu bagian firman Tuhan dengan tema ayo semangat. Ayo semangat. Wah, ini luar biasa saudara. Diambil dari Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Salah satu bagian firman Tuhan yang sangat sering kita dengar. Saya akan membacanya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayo semangat. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, semangat untuk apa? Tentu saja semangat melayani Tuhan. Tentu saja semangat mengikuti Tuhan. Tentu saja semangat mempraktekkan atau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita enggak semangat melayani Tuhan, maka kita pasti semangat melayani yang lain. Kalau kita tidak semangat untuk ikut Tuhan, maka kita pasti semangat untuk ikut yang lain. Kalau kita tidak semangat untuk melakukan firman Tuhan, maka kita pasti semangat untuk melakukan yang lain. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus semangat. Nah, selama ini kamu semangat melakukan apa? Semangat melayani siapa? Semangat untuk mengikuti siapa? Nah, tentu saja ini adalah
sebuah pertanyaan bagi diri kita masing-masing pribadi. Firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah saudara, kata biarlah rohmu menyala-nyala itu dalam terjemahan yang lain itu dikatakan biarlah rohmu kuat atau teguh, atau biarlah engkau kuat dan teguh dalam roh, saudara. Nah, apa artinya ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ini berbicara tentang semangat dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara baca pasal 12 secara keseluruhan, itu berbicara tentang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Lalu di bagian yang lain di pasal yang sama berbicara tentang untuk melakukan, semangat untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kasih, bagaimana kita saling menghargai dan menghormati, bagaimana kita saling mengampuni. Dikatakan di sana tidak boleh melawan kekerasan dengan kekerasan atau membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi melawan kejahatan dengan kebaikan. Tentu tidak gampang melakukan itu semua, saudara. Dan itulah sebabnya firman Tuhan berkata kita harus semangat untuk mengikuti Tuhan, menjalani hidup kita sebagai orang percaya, melakukan kebenaran firman Tuhan, saudara. Nah, pertanyaannya saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa mesti semangat? Karena ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan atau mengikuti Tuhan itu berurusan dengan roh, saudara. Itu berurusan menyangkut manusia rohani kita. Melayani Tuhan, melakukan firman, mengikuti Tuhan, itu bukan sekedar kita menjadi orang Kristen, bukan sekedar kita beragama Kristen, saudara, tetapi itu berkaitan dengan manusia roh kita. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang menjadi Kristen, menjadi percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka ia mengalami yang namanya kelahiran rohani, kelahiran baru. Artinya rohnya yang diperbaharui, manusia batinnya diperbaharui, dilahirkan kembali. Dia nggak sekedar beragama Kristen, tetapi hatinya juga diperbaharui, saudara. Dan itulah sebabnya mengikuti Tuhan itu berkaitan dengan manusia roh kita. Tidak berkaitan dengan manusia daging atau manusia fisik kita, saudara. Kadang-kadang banyak orang cuma menampilkan hal-hal yang bersifat lahiriah, yang bersifat kelihatan. Kekristenan tidak menyangkut hal-hal yang seperti itu. Meskipun itu penting, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kekristenan itu berkaitan dengan manusia roh kita. Kalau kita melayani, itu sangat bergantung kepada manusia batin kita atau manusia roh kita. Jika kita sehat secara rohani, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kita bisa mengikuti Tuhan dengan semangat. Kita bisa mengikuti Tuhan dengan maksimal. Kita bisa melayani dengan maksimal. Tetapi kalau hati kita atau roh kita sakit, manusia batin kita sakit, kita nggak bisa melayani dengan maksimal. Kalau manusia batin kita terluka, kita tidak akan bisa mengikuti Tuhan dengan maksimal, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mengikuti Tuhan itu berkaitan dengan roh atau kehidupan rohani kita, saudara. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan cuma berkaitan dengan roh kita, tetapi mengikuti Tuhan itu bisa semangat kita bisa padam, saudara. Roh kita bisa padam enggak? Bisa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab berkata, biarlah rohmu menyala-nyala. Bisa enggak roh kita itu padam? Sangat bisa, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, apa yang membuat roh kita bisa padam, Bapak Ibu?
yaitu ketika kita tidak menyelesaikan masalah manusia batin kita. Ketika kita tidak menyelesaikan persoalan rohani kita, saudara. Ketika kita tidak menyelesaikan masalah manusia batiniah kita. Nah, yang berkaitan dengan manusia batiniah ini apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Contoh sederhana saja, Bapak Ibu. Misalnya kepahitan. Hati kita terluka. Itu mempengaruhi enggak? Sangat mempengaruhi. Itu membuat roh kita jadi padam. Itu membuat semangat kita menjadi padam. Itu membuat kekuatan kita menjadi padam, saudara. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus menyelesaikan persoalan rohani kita. Dengan kata lain, kita tidak boleh menyimpan kekecewaan. Kita tidak boleh menyimpan yang namanya kepahitan. Kalau Tuhan meminta kita mengampuni, kita lepaskan pengampunan, saudara. Nah, itu yang pertama. Kita bisa padam roh kita ketika kita tidak melepaskan pengampunan, ketika kita tidak membereskan manusia batiniah kita. Lalu yang kedua, saudara, roh kita bisa padam melayani Tuhan, mengikuti Tuhan, ketika kita melakukannya dengan mengikuti Tuhan, melayani Tuhan dengan motivasi yang salah. Banyak orang jadi Kristen dengan tujuan yang salah. Banyak orang melayani Tuhan dengan motivasi yang salah. Ada faktor-faktor kedagingan. Bisa jadi mau cari muka, cari panggung, cari untung, cari nama, ingin terkenal, cari pengakuan, cari pujian, cari teman hidup, cari uang, macam-macam. Banyak orang datang kepada Tuhan karena mereka cari berkat, mereka melayani Tuhan karena cari panggung. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebaik apapun kita ikut Tuhan, melayani Tuhan, jika motivasi kita salah, kita tidak akan lama. Sehebat apapun yang kita kerjakan, di dalam kita ikut Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, tetapi motivasi kita salah, maka kita akan segera berhenti di tengah jalan, saudara. Ketika motivasi dan tujuan kita terhalang, ketika tujuan kita dan maksud kita tidak tercapai, kamu menjadi kecewa, kamu menjadi putus asa. Akhirnya saudara, semangat menjadi padam. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita ikut Tuhan, apa sih tujuanmu? Ketika kita melayani Tuhan, apa motivasimu? Kalau tujuan dan motivasi kita salah, maka kita akan kecewa dan roh kita menjadi padam. Bisa jadi pelayananmu memberkati banyak orang, tetapi jika motivasi kita salah, maka sia-sia semua apa yang sudah kita lakukan dan kerjakan. Jadi kita seperti membangun rumah di atas pasir, saudara. Atau seperti kemarau setahun, tetapi dihapus hujan sehari. Seperti nila setitik merusak susu sebelanga, saudara. Nah, oleh karena itu, perhatikan motivasi kita saat kita ikut Tuhan, saat kita melayani Tuhan. Karena semangat hidup kita bisa padam karena motivasi yang salah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana menjaga supaya roh kita atau semangat kita tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Bagaimana kita menjaga roh kita, semangat kita menyala-nyala untuk ikut Tuhan. Saudara, kata lain dari semangat yang dikatakan di sini Bapak Ibu, di dalam bahasa Yunaninya itu adalah entheos. Entheos itu artinya di dalam Tuhan, saudara. Di dalam Tuhan. Nah, yang menarik sekali Bapak Ibu, dalam terjemahan International Version, New International Version, di situ dikatakan keep your spirit fervor.
Atau dengan kata lain, jagalah semangat kehidupan rohmu. Atau dengan kata lain, tetaplah dalam kehidupan rohanimu. Atau tinggallah di dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini kata perintah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Sesuatu yang harus kita upayakan. Sesuatu yang harus kita usahakan dan pertahankan setiap saat, setiap waktu. Kata tetap itu berbicara tentang kontinuitas, sesuatu yang terus menerus kita lakukan Bapak Ibu. Nah, apa artinya ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Artinya bahwa melayani itu tidak bisa lepas dari kehidupan rohani kita. Ikut Tuhan itu nggak bisa lepas dari kehidupan spiritualitas kita. Jadi ini berurusan dengan kehidupan rohani kita. Rohani kita yaitu berbicara tentang kualitas relasimu dengan Tuhan. Saudara, bisa nggak orang yang nggak punya relasi dengan Tuhan melayani? Bisa saudara. Bisa enggak orang yang tidak punya relasi dengan Tuhan jadi orang Kristen yang kelihatan baik? Bisa saudara dikasih dalam Tuhan. Billy Graham berkata 90% orang Kristen bermasalah itu bisa melayani saudara. Nah, itulah sebabnya kita jangan tertipu dengan penampilan-penampilan di depan Bapak Ibu. Di dalam pelayanan saudara. Karena apa? Karena bisa saja apa yang kehidupan di luar layar yang tidak pernah kita tahu itu bermasalah saudara. Tetapi di depan layar mereka seperti malaikat yang dapat memukau hati banyak orang. Membuat kagum banyak orang. Tetapi sebenarnya dia nggak punya kualitas relasi dengan Tuhan. Dia nggak punya kehidupan rohani yang dewasa, kehidupan rohani yang dekat dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, melayani seperti ini, ikuti Tuhan seperti ini, tidak akan membawa dampak apa-apa. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu konkretnya kayak apa sih? Sederhana sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini enggak bicara soal ke gereja saja. Ini enggak sekedar saudara setiap minggu bangun tidur lalu saudara mengikuti live streaming. Mendengar hamba-hamba Tuhan khotbah. Ada yang 1 minggu sampai setiap hari saudara yang dikasihi Tuhan. 1 minggu 3 kali mendengar khotbah pendeta-pendeta. Bahkan saudara bisa search di media-media sosial saat ini begitu banyak. Saudara boleh cari pengkhotbah-pengkhotbah yang terkenal, yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, relasi dengan Tuhan tidak sekedar bicara soal itu. Relasi dengan Tuhan itu enggak sekedar saya pergi melakukan sesuatu yang bisa menolong orang lain. Atau pekerjaan-pekerjaan sosial, pelayanan-pelayanan sosial bagi sembako kepada mereka yang membutuhkan. Itu baik saudara, tetapi itu bukan itu yang dimaksud dengan relasi dengan Allah saudara. Dan itu juga bukan bukti bahwa kamu punya relasi dengan Allah. Lalu yang dimaksudkan apa Pak Pendeta? Oke, saudara berkata, yang dimaksudkan adalah apakah saudara punya waktu secara pribadi dengan Tuhan? Atau dengan kata lain jam doamu? Apakah engkau punya waktu saat teduh dengan Tuhan? Sederhana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi ini tidak gampang saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi sumber semangat, sumber kekuatan kita sebagai orang percaya. Inilah yang membuat kita berdampak kemana-mana kalau kita punya relasi dengan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu
Ada seorang hamba Tuhan yang sudah senior, yang juga sudah tidak punya jemaat lagi karena dia sudah pensiun, saudara kasih Tuhan. Dia telepon saya dan berkata, Pak Sionari, saya itu heran loh Pak. Sekarang ini di masa pandemi ini saudara, dia katakan saya itu diminta khotbah di mana-mana. Tapi lewat streaming tentunya, via online saudara dikasih Tuhan. Dan bahkan di desa-desa, setiap minggu dan dia tidak pernah berhenti. Nah saudara, sebelum dia ngomong begitu, dia cerita kepada saya, dia punya ruang kecil, setiap malam dia penyembahan di situ. Dia berdoa di sana, tiap malam dia renungkan firman Tuhan. Saya kasih tahu pendeta senior ini, Bapak tahu kenapa bisa Tuhan pakai Bapak dengan cara seperti itu? Karena Bapak punya kamar kecil di rumah di mana Bapak bersekutu. Dari sanalah semua bermula. Dari sanalah semua bekerja. Dari sanalah Bapak berdampak. Ada banyak pendeta yang luar biasa. Banyak pendeta-pendeta yang hebat. Kenapa mereka tidak dipanggil? Tetapi Bapak yang sudah pensiun, yang sudah senior, yang istilahnya sudah tidak dipakai lagi. Tetapi setiap minggu Bapak dipakai Tuhan untuk memberkati. Di mana letak rahasianya? Ya di situ. Di mana ruang kecil itu Bapak bersama dengan Bapa di sorga. Bersekutu bersama. Hadir dalam hadiratnya. Menikmati dia face to face. Bersekutu dengan dia. Lewat doa, lewat firman. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah sumber bukan cuman kekuatan kita. Tetapi sumber semangat kita. Mengapa kita harus tetap tinggal dalam kehidupan rohani kita? Saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana kita bisa mempertahankan roh yang menyala-nyala? Kita harus punya kehidupan spiritual yang berkualitas. Kita punya relasi dengan Tuhan secara pribadi. Terus menerus. Yang kedua saudara. Pertanyaan yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengapa kita harus memiliki yang namanya relasi? Mempertahankan kehidupan rohani kita. Terus menerus. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang kelima Bapak Ibu. Di mana Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah carang-carangnya. Kamu adalah cabang-cabangnya. Nah saudara, alasan pertama kenapa kita terus hidup dalam persekutuan secara pribadi dengan Allah? Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Karena Tuhan adalah sumber semangat kita dan sumber kehidupan rohani kita. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuah. Di luar Yesus kita tidak bisa dapat berdampak. Mungkin kita bisa berbuat sesuatu. Tetapi apa yang kita buat tidak akan berdampak. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kita harus terus menerus membangun relasi secara pribadi dengan Allah. Supaya sumber kekuatan, sukacita, semangat itu terus bergelora dalam kehidupan kita. Di sini ada AC, saudara. Biasanya kalau pasang AC dinyalakan, kita merasakan ruangan yang panas menjadi dingin, saudara, karena ada AC. Tetapi coba kalau AC ini dipisahkan atau dicabut kontaknya dari sumber energinya.
Apa yang terjadi, saudara? AC akan mati, sebaik apapun dia, dan bahkan merek terbaik apapun, jika ia tidak pernah dihubungkan dengan sumber energinya, ia tetap jadi rongsokan, saudara. Dia tidak berfungsi apa-apa jika ia tidak pernah dihubungkan dengan sumber energinya. Maka dia menjadi barang yang tidak ada gunanya. Nah, hal yang sama terjadi dengan saya dan saudara. Sebagai orang percaya, jika kita tidak punya relasi dengan sumber energi kita, dengan sumber kekuatan kita, maka kita tidak ada artinya. Mungkin kita bisa nikmati hidup, tetapi rohani kita mati. Mungkin kita bisa melakukan banyak hal, tetapi rohani kita mati. Hidup kita tidak berkuasa, hidup kita tidak berdampak. Dari mana kita mendapatkan semangat yang membara, mengikuti Tuhan, melayani Tuhan, ketika kita terhubung dengan sumber kekuatan, sumber sukacita, dan bahkan sumber semangat kita, yaitu Allah melalui persekutuan kita secara pribadi dengan Dia. Lewat doa kita, lewat saat teduh kita, lewat firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Sebaik apapun kamu, sehebat apapun kamu, sepintar apapun kamu, jika tidak terhubung dengan Tuhan, sang sumber energi, sang sumber kekuatan dan sumber semangat, maka ia cuman tong kosong, nyaring bunyinya. Seperti ada pepatah seperti itu. Jadi saudara, kehidupan rohani kita itu sangat penting dalam kita mengikuti Tuhan. Kamu punya metode sebaik apapun dalam melayani Tuhan. Kamu punya keahlian sebagus apapun. Kamu punya komitmen sebesar apapun. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, semua itu akan mati. Tidak berdampak tanpa spiritualitas, tanpa kehidupan rohani. Kita hanya jalan di tempat. Ingat Bapak Ibu, sepeda permanen ya, atau boleh saya katakan treadmill, saudara yang dikasih Tuhan. Saya mengayuh sepeda sekuat apapun, saya tidak akan pernah maju dan tidak mundur, tetapi tetap di tempat, saudara. Kelihatannya banyak aktivitas, kelihatannya bergerak terus, tetapi saya tidak kemana-mana, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi sekuat apapun kamu mengayuh sepedanya, kelihatan bergerak sampai mengeluarkan keringat dan capek, kita hanya berjalan di tempat. Saudara, kadang-kadang kita sebagai orang percaya, kita kelihatan banyak bergerak, tetapi kita tidak mencapai apa-apa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu gambaran hidup tanpa spiritualitas. Kalau kita ikut Tuhan tanpa membangun manusia rohani kita, kita hanya jalan di tempat. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, mengapa kita harus membangun kehidupan rohani kita? Bukan sekedar supaya kita tersambung dengan sumber kekuatan dan energi kita, agar kita tetap kuat, tetap semangat, saudara. Yang kedua, kehidupan rohani itu ternyata dapat menular kepada orang lain. Bukan corona saja yang menular, Bapak Ibu, tetapi kehidupan spiritualitas yang dibangun, kehidupan rohani, kehidupan iman kita, itu menular, saudara. Saya sering mendengar perkataan yang berkata bahwa kita akan mirip dengan siapa yang kita dekat, saudara. Kita akan mirip dengan siapa yang kamu dekat, saudara. Kalau kamu dekat dengan orang yang negatif, kamu akan tertular dan kamu akan ikutan menjadi orang yang negatif. Kenapa? Karena itu roh dan itu menular. Kalau kamu dekat dengan orang yang suka mengucapkan kata-kata kutuk,
kamu akan mirip dengan orang itu. Karena apa? Karena itu roh dan itu menular. Jika kamu dekat dengan orang yang suka guyon mesum, guyon saru misalnya, kamu akan tertular. Karena itu roh dan itu menular, saudara. Jika kamu dekat dengan orang yang suka menjelekkan orang lain, yang suka menjatuhkan orang lain, lama-lama kamu akan tertular. Karena itu roh dan itu menular, saudara. Jika kamu dekat dengan orang yang suka merendahkan orang lain, kita akan menjadi seperti mereka. Karena itu roh dan itu menular. Jika kita dekat dengan orang yang sombong, kita akan mirip seperti mereka. Karena itu adalah roh dan itu menular. Tetapi saudara, jika kita dekat dengan Tuhan, membangun kehidupan rohani kita secara pribadi, dekat dengan Tuhan, maka kita akan mirip dengan Tuhan. Penuh semangat, penuh sukacita, hidup dalam kasih-Nya. Jadi kita akan menjadi orang yang berdampak kepada orang lain. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, maka hidup kita itu tertular kepada orang lain. Dekat dengan Tuhan, maka semangatmu itu menulari yang lain. Kalau kita dekat dengan orang lain, maka ketulusanmu, kasihmu, maksudnya dekat dengan Tuhan, maka ketulusan kita, kasih kita itu menulari orang lain. Jika kita dekat dengan Tuhan, maka semangat kita juga tertular kepada orang lain. Itulah sebabnya kita nggak perlu teriak-teriak, ayo semangat, mana semangatnya? Nggak perlu. Rahasianya, dekat dengan Tuhan, maka karakter Tuhan akan menjadi bagian karakter kita. Semangat dari Allah, roh dari Allah, itu menulari orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita akan seperti siapa? Seperti mereka yang dekat dengan kita. Nah, semakin kita dekat dengan Tuhan, maka semakin kita dipenuhi oleh karakter Allah. Miliki waktu dengan Tuhan, maka kita punya semangat yang membara, mengikuti Dia, melayani Dia. Dan oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus mempertahankan kehidupan rohani, kehidupan yang harus dekat dengan Allah? Yang pertama, di sanalah sumber semangat kita. Di sanalah sumber kekuatan kita. Di sanalah sumber kuasa yang membuat kita berdampak. Lalu yang kedua, karena kita akan mirip dengan orang yang dekat dengan kita. Jadi semakin kita dekat dengan Allah, karakter Allah akan memenuhi hidup kita. Memenuhi setiap langkah kita hari demi hari. Dia memberi kita semangat, dan itu hanya kita dapatkan lewat kehidupan pribadi kita dengan Tuhan. Kiranya ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Kami harus semangat, dan ternyata mengikuti Tuhan itu tidak sekedar kami menjadi orang yang beragama Kristen. Karena itu berkaitan dengan roh kami, manusia batin kami. Menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, tidak sekedar kami beragama Kristen. Tetapi kami harus selesai dengan diri kami, membangun roh kami, mencari hadirat Tuhan siang dan malam. Karena di sana kami memperoleh kekuatan yang baru, semangat yang baru, dan memiliki kemampuan untuk bertahan di tengah keadaan dan situasi hidup kayak apapun juga.
Berkati segenap jemaat-Mu. Untuk kami tetap semangat melayani Tuhan, mengikuti Tuhan. Sehingga kami tetap berdampak bagi siapapun juga. Pakai kami semua. Jadi alat-Mu. Jadi berkat bagi siapapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman-Mu ini, Roh Kudus yang memeteraikan dan menyempurnakannya. Dan kami boleh menerima kebenaran itu dengan pertolongan Roh Kudus. Berkati segenap jemaat-Mu, lindungi setiap kami dari segala mara bahaya, dari segala kuasa-kuasa kegelapan, sakit penyakit, bahkan COVID-19 yang saat ini semakin mengganas. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya selama kami ada dalam perlindungan Tuhan, maka tak ada satu kekuatan manapun yang dapat menyentuh hidup kami. Berkati pekerjaan segenap jemaat-Mu yang saat ini mungkin terpuruk karena situasi dan kondisi yang ada. Berkati keluarga, berkati kehidupan ekonomi. Tuhan, kami percaya hanya Engkau saja yang memampukan kami untuk tetap survive di tengah situasi hidup yang tidak gampang. Biarlah kami tetap semangat mengikuti Engkau meskipun hidup kami sukar. Kami tahu bahwa Allah yang kami sembah tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang saat ini terus berjuang melepaskan diri dari cengkeraman COVID-19, bahkan bangsa-bangsa. Tapi kami percaya bahwa Engkau mengasihi Indonesia. Engkau mau lepaskan Indonesia dari semua tekanan, dari semua cengkeraman ini. Dan bahkan Tuhan memberkati setiap masyarakat Indonesia, supaya mereka tidak berada di bawah bayang-bayang ketakutan, bayang-bayang kecemasan yang berlebihan. Tapi biarlah mereka mengandalkan Engkau, memandang kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa dari sanalah pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka yang saat ini terkena COVID-19. Supaya Tuhan memberi mereka semangat, memberi mereka harapan, memberi mereka kekuatan, bahkan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, angka kesembuhan semakin tinggi. Meskipun Tuhan, banyak yang terkena, tapi Tuhan yang memulihkan lebih banyak lagi. Nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, berkati sepanjang pekan ini. Apapun yang kami lakukan di rumah ataupun di tempat pekerjaan, biarlah kami tetap semangat mengikuti Tuhan, melayani Engkau dengan berapi-api, melayani Engkau dengan sukacita, sehingga lewat hidup kami, nama Tuhan Yesus dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.